supaya ilmu ya. Alhamdulillah. Kenapa ini perlu diadakan pembinaan imam? Pertama untuk menghidupkan organisasi PDKM, apa sih programnya dan apa kerjanya gitu. Kemudian yang lebih penting lagi seperti tadi, untuk apa, supaya perbuatan kita itu berdasarkan ilmu, tidak hanya mengekor, tidak hanya karena imam yang sudah juga begitu saya tadi itu seperti itu, tidak seperti itu, karena fungsi imam di sana saya pernah sekali. Kemudian di dalam Al-Quran ada sebuah firman warka'u ma'ar raki'in. Warka'u ma'ar raki'in. Warka'u di situ termasuk majaz. Majaz mursal, bukan istiarah, min babi matil juz wa yakdiruhu. Warka'u ma'ar raki'in ayat sallu ma'al musallin. Itu artinya berjamaah. Maka sholat berjamaah kalian. Warka'u rukulah kalian, artinya sholat. Ma'ar raki'in serta orang-orang yang melaksanakan sholat, artinya berjamaah. Kalau kata guru kita yang ngajarkan ini, mimbabi mutatil juz wa yuratil majadah musalat mimbabi mutatil juz wa yuratil inna masyunya majajat li'annahu kalimatun mustabilatun bi ghairi mudinah li'ala qatil la li'ala qatil ya mimbabi mutatil nu aya ala kamu dari istiarah. Dan inti daripada ayat itu adalah shollu ma'al musolli. Itu ilmunya yang tadi majaz mursal. Kemudian ini di dalam judulnya adab imam dalam salat jamaah. Langsung saja ini langsung kuliah yang dicatat dan nanti rumah sudah jadi kali ada kalimat atau huruf yang kurang dipahami diikuti saja. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang muslim yang baik tentu berusaha untuk menyempurnakan setiap amalnya. Ya pasti. Karena hal itu sebagai bukti keimanan pribadinya. Ingin menyempurnakan amalnya karena itu untuk membuktikan kualitas keimanannya. Boleh kualitas keimanannya. Kali rendah keimanannya lebih meningkat kualitas keimanan. Maka salat harus menjadi perhatian utamanya. Kenapa? As-salatu umul ibadah. Nah, di setiap amal itu tentu ingin menunjukkan yang terbaik. Sedangkan dari induk amal itu adalah sholat, maka sholat harus menjadi perhatian utama kita di dalam melaksanakan ibadah itu. Ya. Kemudian dapat dibayangkan bagaimana ketika imam bertakbir, terlihat para makmum bertakbir sambil mengangkat tangan secara serentak. Tapi bayangkan, ketika imam Allahu Akbar diikuti oleh makmum secara serentak. Ketika imam mengucapkan amin, terdengar keserasian dalam mengikutinya dan makmum pun membaca apa? Amin. Kata imam Rabbi Qili amin. Nah, makanya tidak salah kalau sholat dijadikan perhatian utama, karena di dalam sholat ada miniatur kehidupan di masyarakat. Sekali lagi, sholat bisa dijadikan sebagai miniatur kehidupan di dalam masyarakat. Artinya gambaran kecil di dalam kehidupan masyarakat. Makanya sholat dibilang as-sholat umul ibadah. Jangan sakit. Tidak salah jika ada yang mengatakan bahwa persatuan dan kesatuan umat terlihat dari lurus dan rapatnya suatu sholat di dalam sholat.
masyarakat membiasakan lurus di dalam barisannya, rapat di dalam barisannya, maka itu menggambarkan jiwa-jiwa masyarakat di dalam kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat. Kebalikannya, upami sholat masyarakat recok, tempeng tereket, ayam nonyo kaharus katukan, gambaran di hati kehidupan masyarakat recok terorban. Dan bagi sholat memiliki arti yang sangat penting, memiliki kekhususan di dalam artian itu sholat. Kaitnya berdasarkan sabda Rasulullah SAW, la tusawwuna sufufakum aw la yuqalibuna aw yuqalibuna Allah baina wujudikum. Artinya, hendaklah kalian luruskan shaf kalian, atau Allah akan memecah belah persatuan kalian. Kalau kalian pengen beres di dalam kehidupan bermasyarakat, bereskan dulu shaf di dalam apa? Sholat. Sadar dulu masyarakat datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Nah, setelah datang, lengkapi lagi, shafnya harus beres dan shafnya harus rapat. Pembahasan ini terbagi menjadi dua bagian. Pertama, adab-adab imam. Ini pertama, karena berjamaah ada imam, ada makmum. Ini adab-adab imam. Kemudian kedua, adab-adaban makmum. Tapi yang fokus di sini pertama adalah imam dulu, karena makmum insya Allah mengikuti kita. Tidak diragukan lagi bahwa tugas imam merupakan tugas keagamaan yang sangat mulia. Jadi imam itu tugas yang sangat mulia di dalam agama, yang telah diemban sendiri oleh Rasulullah SAW. Sehingga Rasul memberikan contoh dan Rasul memimpin ini. Begitu juga dengan yang telah diemban begitu pula dengan Khulafaur Rasyidin. Setelah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan banyak hadis yang menerangkan tentang fadilah imam. Di antara kelebihan buat imam, ini ada bonus buat imam. Di antaranya sabda Rasulullah SAW, ada 3 golongan. Ada 3 golongan di atas tumbukan bisek. Bisek itu adalah minyak kasturi. Jadi ada 3 golongan manusia yang ada di dekat gundukan minyak kasturi pada hari kiamat. Kemudian beliau menyebutkan di antara mereka yang 3 itu adalah seseorang yang menjadi imam untuk suatu kaum, sedangkan mereka kaumnya jamaahnya suka kepada orang itu. Jadi yang mengimami masyarakat dan masyarakatnya suka dengan imam itu, maka itu termasuk orang yang akan ada di dekat gundukan minyak kasturi yang harumnya sallallahu alaihi nanti di hari kiamat. Kemudian pada hadis yang lain disebutkan bahwa imam akan memperoleh pahala seperti pahala orang-orang yang sangat di belakangnya. Artinya imam memiliki keunggulan tersendiri yang tadi, kemudian nilai-nilai pahala jamaahnya akan dimiliki oleh imam. Bukan berebut, makmum juga tetap punya. Kalau yang makmum itu 10, maka akan ditambah 10 nilai pahala yang berjamaah tadi. Kalau yang berjamaahnya 20, akan ditambah nilai pahalanya 20 jamaahnya tadi. Dipahami kira-kira? Itu kehebatan imam dari ini Rasul. Atau sejumlah nilai pada makmum, sejumlah nilai pahala makmum. Kemudian akan tetapi dalam hal ini manusia berada di 2 ujung perselisihan, pertentangan. Pertama, manusia menjauhinya para penuntut ilmu dari tugas yang mulia. Menjauhinya para penuntut ilmu dari tugas yang mulia. Hartosna aya mulai ngaji jeung bisa jadi naon teh? Imam teh. Kami kan sudah siap. Maka
Dengan hujan dibuat ulah menanti aset baik. Nanti aset kotor kemana-mana ya sudah hujan. Nah itu saya bakal noleh di pada dina sakaina seueur anu lebihan karena tugas nu eta padahal ayeuna pernah memberikan ya tatkala tidak ada penghalang yang kelas yang menghalanginya menjadi imam. Terusna nalika daya uzur ke kata tertib nama ya harus-harusnya dengan insyaallah buka sanana pun ada yang diri itu secara detail oke. Ayeuna juga secara umum lain. Seterusnya kedua sangat disayangkan masjid pada masa sekarang ini telah sepi dari para imam yang bersih. Umumlah kita sudah pakai buku menarik ya ini. Itu sebab kedua. Nu daek nuntut ilmu geus kaleuwur teu daek padahal dibutuhkeun. Kedua, aya oge memang masjid-masjid tos sepi ku imam-imam anu bersih tina dosa. Karena itu teu aja berbuat naon dosa di kesalahan tidak sawae oge itu sanes. Teu aja. Hartosna seueur anu tampil jadi imam wajibun keneh berbuat naon. Kalau urang tapi mainten yu urang maju siapkeun diri bekalan diri kanggo jadi imam bari usahakeun diri ngajauhan tina pidosaeun kitu teh kan urang berusaha kanggo melihat pidosaeun. Kemudian berilmu nya lebih di jalan anu tekuan mengampunkan dosa, lebih di jalan berilmu di kalangan penuntut ilmu dan pemiliknya kecuali orang-orang yang dirahmati Allah. Terus saja hanya beberapa orang saja boga ilmu, berusaha diri api, daek ka masjid, jarang kecuali jamaah di golongan orang Allah. Jadi mudah-mudahan orang sing kalau kerjanya menerima anak golongan rahmat Allah, gaduh ilmu, mencari ilmu, kemudian orang berusaha nambihan maksiat, kaya sing rajin surat masjid. Secara umum. Selanjutnya, bahkan kebanyakan yang mengambil posisi jadi naon dari golongan orang-orang awam dan orang-orang bodoh tentang hukum agama. Sudah diambil alih mereka. Semisal dalam hal membaca Al-Fatihah saja tidak tepat dan tidak benar. Bahkan dibalik enak bacaan Fatihah nggak merepotan, tapi gede ayat gede kamu nih. Ayo tangan kita sering ditemui di masjid-masjid. Misal di masjid sama komat hanya tas komat ya. Ayo udah makan sok. Ayo makan di kayu. Kalau ketika pada tukang begitu ya. Nah seperti di rumah. Sosok halus ada di dia mah ya gitu. Dan itu saya mah ayam mundur berakhir bunga teman. Itu ada kurang ilmu halus bisa ada apalagi kan terkenal. Nggak ada yang komat lo ilmu. Nggak ada hebat terus. Dibuka di sorban ayah berkopiah ayah ustad kandungan ayah pendek. Kini kopiah aja. Ari geus kada songer tahu sumpah bener. Tahu sumpah sudah ngalir karewet kata itu. Ribet. Begitu. Geus kitu teh. Oh bener diganggu. Iya. Iya. Ada kalian aku tak. Kenapa pegang supaya cair. Efek tepatnya mana? Bila coba dirogi. Allah
Padahal anu layak. Jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, memang air bersih itu beringat jenggamnya, ya telah tidak adanya. Karena jenggot. Orang ikutin kayak ayat-ayat keras. Semisal dalam hal membaca Al-Fatihah saja tidak tepat, apalagi menjawab sebuah pertanyaan si penanya dari yang tentu tentang sebuah buku atau akhlak yang dirasa perlu untuk agama ataupun dunianya, tidak mampu menjawab. Padahal dalam karena membaik kawan, saya terus terjadi seperti itu. Nah di DKM Al-Ittihad, sarang masjid yang di sekitar Al-Ittihad tidak mau terjadi seperti itu. Dia tidak latar belakangnya. Nah kemudian untuk agama-agamanya, mereka tidak maju ke depan untuk menjawab, kecuali dalam rangka mencari penghasilan dari jalannya dan dari ilmunya. Maksudnya kemana? Karena kalau soal agama itu, tapi pinter karena soal latihan Rasulullah. Itulah nggak mungkin. Kemudian para imam seperti ini hakikatnya menjauhkan orang-orang yang semestinya layak menempati posisi yang penting ini. Jadi anu ayat anu kawani kane tak pikiran perkara itu padahal ayat kene anu naon anu layak berarti eta teh menghalangi posisi yang selayaknya. Nah kemudian hingga sebagaimana yang terjadi di sebagian daerah kaum muslimin sering kita temui sering. Seorang imam masjid tidak memenuhi kriteria yang layak dari syarat-syarat menjadi imam. Oleh karenanya tidak aneh kita melihat ada di antara mereka yang iya. Bacakan kata Tuhan, ada yang bernaung cenah. Jadi calon imam apa yang waktu itu lama lagi kubur cenah. Permasalahan karena jadi kubur di kubur yang hotel. Nah, harus PDM ya kan? Ya. Mencukur tadi cenah. Jenggot terus nanti memanjang sasanis, menjulur pakaiannya sampai ke lantai atas dan ngagapuikeun sarung teh ngagapuy. Nah, kita tinggal berenang buat bulunya kapungkur di jarak kita kapungkur di jarak pokoknya itu dengan istri katanya mencos sarung ngagapuy yang dicepit itu. Yang kecil, saya sering aja. Jadi ada dua jegraf-jegraf telang bu, ada rapat-rapat. Nukil karena si Akim, kiri dasar Sabina. Akim, ayam karangkap punya si Akim. Kenapa saja kanan? Terus dia ingin harapkan ngomong. Boh sarung, boh gamis, tanah tilang sini. Akibat itu tanah tilang. Dengan sombong, mentah. Kemudian sering banyak dijumpai di daerah-daerah imam, tekniku, yang ketika transaksi muamalah di rumah, ada tetangga. Terus nanti pada atau menipu dengan sombong atau memakai emas, memakai naon? Imam di kompor emas beraturan. Juri selayak kita mah. Fungsi mana kata dia? Ayat tulisan dengan video. Ayat bilang dengan gimana? Orang terus tasbih.
niat yang obat teh. Niat yang obat teh dalam maklum teu apa yang obatan penyakit disebutna teh imam berenyek. Kudu imam berenyek. Jadi kita sesuaikan saliranya. Mulai daripada awan. Kan imam bahasa umum lah ya. Merokok. Merokok makruh. Merokok, mendengarkan maksiat atau bermuamalah dengan riba. Gibah, mendengarkan gibah, muamalah dengan transaksi riba. Karena ada bisa yang imam selalu pakai emok. Hindarilah transaksi-transaksi yang menjatuhkan kata riba. Salah satu lagi. Kemudian menipu dan bermuamalah membeli saham dalam hal yang haram sama. Atau ada imam nama harus pakaian halus api harusnya, tapi pamajikan harus kita bagi seperti makan orang. Jadi kita serasi pendamping juruk imam misalnya. Jadi visi ulang dalam pemajikan besok imaman katakan tapi memang di pembatasan kita panggalukan dulu deh. Mana Allah gitu ya. Jadi kalau di pembatasan terus dicacar baju candi merek, udah merek dulu lah. Terus tidak dianggap, kita sama menyican bapak mana bagi dua mana. Atau membiarkan anak-anaknya tidak salat. Maka beban tanggung jawab imam teh berat melayani sholatnya di pokok bahkan sampai kepada perkara yang lebih parah dari apa yang telah kita sebutkan di atas. Nah ya jadi kuliahnya panjang terus saya alasin tidak ngerti. Karena di bawah ini akan dijelaskan tentang siapa yang berhak menjadi imam, siapa yang berhak menjadi imam, yang layak, dan beberapa adab berkaitan dengan sebagaimana poin-poin berikut ini. Nah, dimulailah. Pertama, si imam atau seseorang harus pandai-pandai menimbang diri. Masa menimbang diri keras deh. Apakah dirinya layak maju menjadi imam jamaah sholat atau tidak? Atau ada yang lebih afdol darinya? Kayak si timbang musawai, sing pandai menimbang diri cikurang pantas dari ini jadi imam. Tahu akan nanti ayat kene anu langkung naon ayat teka. Penilaian ini tentu berdasarkan sudut pandang syariat, bukan sudut pandang pribadi subjektif bukan, tapi sudut pandang syariat. Insyaallah kita bakal dipaparkan bersama ada lebih. Dari syariat, sanes dipapantes kudiri, dirangka sakit kudiri, tapi ku syariat. Di antaranya yang harus menjadi penilaian ialah jika kebalikannya ya. Jika seseorang sebagai tamu, maka yang berhak menjadi imam ialah tuan rumah. Kalau orang dulu namu, baik mau mana ditabisa, kalau kita serang ibu orang kan bisa sholat insya Allah. Malah udah mah mau siapa? Pakai mau duit bisa. Kalau mau lebih jadi kali mah, tapi orang dia adalah hari ini. Ada sana? Jadi saya sekolah koi ada kata-katanya itu maksudnya hormat, terus maksudnya jadi malah. Tapi ulah dulu kita bisa sekali, yang mana maksud? Lagi, jika seseorang sebagai tamu, maka yang berhak ini hak dulu menjadi imam ialah tuan rumah jika tuan rumahnya layak menjadi naon. Jadi apabila tuan rumah nanti layak menjadi imam, justru kamu anu naon lebih layak, maka boleh ketika ditawarin terima saja. Bedanya dua, penguasa lebih berhak menjadi imam atau yang mewakili
dirinya wakil. Maka tidaklah boleh maju menjadi imam kecuali atas izinnya. Izin siapa? Imam. Begitu juga orang yang ditunjuk oleh penguasa sebagai imam. Nah, disilah jadi imam. Nah, yang lain tidak boleh maju tanpa ada izin dari yang ditugaskan oleh imam, oleh penguasa. Kalau lagi ada titik layak dijadikan imam presiden teh gitu. Namun layak mulai dipaksakan. Ia mah setelah memenuhi kriteria hukum fikih, bukan kayak insya Allah bakal diterangkan. Ayo mah umumnya lah. Status imam nanti menunjukkan memang harus memiliki tentang keilmuan fikih yang sama imam berarti Islam. Kalau imam Islam berdiri dalam berilmu, ibarat dari imam presiden. Akhirnya, nah, namun dia ada sistem presidensial, di bawahnya ada menteri agama, imam di situ adalah menteri agama. Yang menunjuknya menteri agama dan kapasitasnya itu sangat layak untuk menunjuk dan mereka menguasai. Nah, itu imam itu adalah di sini adalah kementerian agama atau majelis ulama. Cuman kalau majelis ulama tidak punya hukum mengikat, kalau kementerian agama punya hukum mengikat secara formal, legal formal. Nah, jadi imam itu adalah pemimpin kalau menguasai ilmunya. Tapi kalau tidak menguasai ilmunya, baik mahdu bi alimalan dolin, eta mah sok maju ngerti. Jadi semuanya kalau layak. Kemudian yang ketiga, kefasihan dan kealiman dirinya. Jadi kudu maju teh alim di ilmu agama, ilmu fikih, khususnya dalam sholat, lebih khususnya lagi, kemudian pasif di dalam bacaan. Maksudnya, jika ada yang lebih pasif dalam membawakan bacaan Al-Quran dan lebih alim di dalam hukum-hukum, sebaiknya dia mendahulukan para tersebut, tidak memaksakan diri, tapi majukan yang alim dan yang mampu itu. Hal ini ditegaskan oleh hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW. Nah, ini hadisnya, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Anu berhak layak menjadi imam adalah jamaah arus bacaanana berdasar karena kitab Allahnya Al-Quran. Kemudian di samping memiliki pengetahuan ilmu fikih, khususnya lebih dalam masalah sholat, itu utamakan. Pa'ikanu fil qiraati sawaan kumalamun sarwa dina dalil fikihna, sarwa dina bacaan pa'lamu fi sunnah, tamam anu pangartina paham dina hadis jeung sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tertibanana. Pa'ikanu fi sunnati sawaan lamun kama sarwa dina sunnah lagi kitabna ilmuna sarwa hadisna sarwa Fa'aqdamuhum hijratan. Fa'aqdamuhum hijratan. Makan panggeulana milu hijrah ka saha? Rasul. Ayeuna mah hijrah tempat ka tempat masanes, tapi numpang paina menyadari diri dan berubah dari hal yang tidak baik menjadi baik. Itu mana aya 5 urang begitu heulakeun panggeulana gitu. Dari hijrah secara fisik mah enggak mah, tapi secara rohani, mental. Kemudian faida mukejur di sawah, lalu sarua dengan hijrah dia ulah mengeri pak silman lupa geran asup Islam, faida punggur. Dari ayat nama saya semua asup Islam, lupa seiring nilai-nilai kebaikan dari aspek Islam. Nah di riwayat anu sanes, waktu dia sinan jeung bahasa teh. Anu panggeulana umurna jadi lupa sepuhna. Lamun 5 ayat teh sarua dina kapasitas ilmuna ini anu pangkawal itu. Sarua umurna teh
pilih itu panggilan kayu. Harus rumah tangga, kaca rumah tangga mah, kan kayu pakai imam teh, perlu kali banyak. Pas lagi hadirat. 4. Seseorang tidak dianjurkan menjadi imam apabila jamaahnya tidak menyukainya. Dalam sebuah hadis disebutkan. Jadi dia tuh urang teh kudu ngusahakeun sih jadi pikarasakeun jamaah gitu lah. Ulah teu pikarasakeun saha jamaah. Boh dina perilaku, tutur kata, bercakap sami kudu pikarasakeun jamaah. Ulah disebeleuh naon? Jamaah kita bisi kieu. Allahu Akbar. Apa sih eta imam nang nah, bisi kieu udah boleh. Jadi intina seseorang kumaha lamun memang geus terlanjur dipikir dulu ku batur teh. Sebaiknya sadar sendirilah, maju dengan saja. Istiqroh adalah diri nama bersihlah itu ulah dipilih ke mana? Dina ucapan mana? Wasallam. Lain ngomong orang ieu kata bersih aja mah. Ulah di. Nu penting mah hate bersih. Itu waktu budak-budak. Lumatak sering disalur. Nu penting mah hate itu gitu. Ngapain penting? Nah, ini ya tak jadi cacat di mana-mana. Jadi mana? Nah, balikan lain kurang mah kata akan sempurna kurang mah. Karena si murid poin dia teh jual, bangunan kurang teh yang dicalonkan jadi naon? Iman kurang berusaha namun sampai berusaha namun hati, berusaha namun damai supaya ulah dipikir berjamaah. Jelas. Nah, disebut Rasul hadis ada 3 golongan yang tidak terangkat sholat mereka lebih dari 1 jengkal dari kepala mereka, yaitu seseorang yang menjadi imam satu kaum yang membencinya. Jadi sholatnya itu diangkat ke Allah dengan bahkan sayur kamu sambil jalan dengan sirah atau nanti diterima usaha nyata jangan menjadi imam kaum dan kaum namun bercita diri. Saya terus kata pikir kata cara dulu. Mali dihadap di serata. Hadisnya di serata karena yukroh mudrojul ayat umat munasan maupun lau karibun dimakruhkan kajama imaman manusia nusejem bari kata manusia tular sepun tuh makruh. Ida karena kawan lau sababun diniun namun ke mata ayat sabab agama. Dari sabab pribadi, itu mah sabab persaingan ekonomi itu biasa. Si Etang yang nyawa ini ada sabab itu. Ulah mentak jadi kehalangan jadi imam, sok maju aja mah. Kata sudah, saya penyakit makmum aja mah. Lain penyakit kayak di sana, imam. Jelas? Likon salam salah satu ayat 3 golongan laturpan diangkat from sholat turun dan satu kalimat sholat mah kalau muslim dinalulut siratna itu nukilu sibron saja hal dengan tak saja lagi kalau cara siratna. Jadi rojulun yang kaum lau kalbun zaman imaman ke masyarakat tersebut. 2 wabu'atun batat wajahun alias saitun awewe anu sare bari salakina bendu dibanding dari layanan kasihan bolu. Nah bendu salakina kayak awe anu sare terus jadi imam can didodok dari urusan laki mau diangkat sholat ke bawah. Nah imam kewajiban apa kata kilo wa isbatul mutasoliman dan apa sih anak 2 teman-teman anu bertengkar papasehan lebih jadi imam terpasehan makruh teh tapi bukan tertinggal buruk atau dia muncul apa itu jadi gitu kek. Jadi sementara dalam keadaan saling marah-marah carilah jangan sadar atau ngelehan bukan baju ke batu menjadi nana imamnya roh itu aja pas kalian
Nah, atau semua diterangkan tidak itu terus ayatnya itu. Opan, seseorang tidak dianjurkan jadi imam apabila atas namanya. Berkata Siddiq Hasan Khan, rahimahullah, dohir hadis YT merangkul hadir bahwa tidak ada perbedaan antara orang yang membenci dan orang yang mulia atau ahli ilmu atau yang lainnya. Nu benci nama nah jalma anu berilmu atau jalma bodoh kayak jalma teh. Sama saja, erek nu pinter, erek nu bodoh, nu kaya, nu miskin, anu membenci na eta jalma, maka eta jalma sebaiknya tidak memaksakan menjadi imam. Itu masalah. Kebanyakan kebencian di zaman ini ya, timbul khusus pada zaman sekarang ini berasal dari permasalahan dunia tadi, persaingan ekonomi, kamu batu, gitu. Jika ada di sana dari yang mengkhususkan kebencian karena kebencian karena Allah, saudara. Nah, seperti seseorang membenci orang yang bergelimang maksiat atau melalaikan kewajiban yang telah dibebankan kepadanya, maka kebencian ini bagaikan kibrit ahmad. Kibrit ahmad teh waliran berem. Waliran berem teh jarang yang orang makonnya. Terus gitu, dina pada langkah harus saja. Muntah mah jangan membenci seseorang karena agama langka. Itu maksudnya mah. Kalau bagaimana kebencian salah satu sama lain itu sama nama. Misal, ke kasih telepon soal main, soalnya itu pakai emo, itu jarang. Malahan mah tak selalu ulah itu. Nah, jadi sesederhana karena dunia jarang kebencian karena nama, karena agama. Nah, pamitnya mah ya, nah ya punten lepas tingkat kaji, tapi di dunia hadis itu tadi di Sakti Amos tidak ada kabarun harus sabun videonya. Nah, kan ya, kasih kita urusan nama. Seterusnya. Ungkapan untuk menunjukkan sesuatu yang sangat langka tidak ada hakikatnya kecuali pada bilangan tertentu dari hamba Allah. Artinya kecuali hamba-hamba Allah itu tetap tunduk Allah nasa ayat tersekarang ayat yang namanya kuno tekan alam lampah pamungkaranana kayak kata hamba Allah bersama angka. Antara sudah ingat mengetahui bahwa kelompok orang lain membenci tanpa sebab atau karena ada sebab agama agar tidak menjadi imam untuk mereka. Pahala meninggalkannya lebih besar dari pahala yang melakukannya. Maksudnya kemana dia? Daya batas ukurannya. Jangan membenci tidak mengerti atau jangan bodoh umum daya. Terus daya kayaknya pasti. Nah kebencian terkait sebab agama, maka dina nalika itu sebaik nama tetap pahalana langkung agung kene ngamajukeun anu teu benci ya kurang mundur ngamajukeun anu teu dibenci eta tetep mau saya agung pahalana sama sedaya kayu dunia Renalden berkata Ahmad dan Isa, jika yang membencinya 1, 2, 3 orang maka tidak dianggap bangga tidak mengapa dia salat bersama mereka. Karena menjadi 2 tilu malah sama tilu kemudian sokwe teman jadi umur imaman sehingga dibenci oleh kebanyakan kaum harusnya lamun dibenci khususnya lebih daripada tilu waktu 50 kali itu arahnya sama tilu malah. Dina dia pada saja minimal zaman itu adalah tilu. Dina zaman sama tilu dianggap sedih kene karena lebih tilu terus dianggap sedih maka mundur ngambil pahala. Terus ieu kadua tina anu pertama tadi ya kalau tina pertama seseorang yang menjadi imam harus mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat. Nah kayak kersana jadi dari bacaan tentang sholat yang sahih, makus di kerukunan hukum-hukum sujud sahwi dan seterusnya. Karena seringkali kita mendapatkan seorang imam memiliki bacaan yang salah
sehingga berubah makna ayat. Ayat kadang dijelaskan bacaan panjang kayak khusus. Malah pemikiran rekaman ayatnya nada wali waktos khusus kalau belajar nama bacaan Fatihah sama surat-surat. Misalnya, kan akan menonton bagian kedua tidak dimarok kan gitu. Ulah begitu kak, ya kita supaya sebagaimana yang pernah penulis dengar dari sebagaimana sedang membacakan surat Al-Lumayyah, dia mengucapkannya alladzi jama'a malahu wa 'addada dengan memanjangkan jam sehingga artinya berubah dari arti mengumpulkan harta benda alladzi jama'a mal orang yang mengumpul harta menjadi alladzi jama'a orang yang menjimat harta benda. Dipanjangkan jadinya bagi menjimat jama'a ngeluk-ngeluk harta benda. Jadi salah. Tidak boleh sampai terjadi itu. Nah, kemudian ketiga, mentasbih sholat. Artinya yaitu mempersingkat salat. Jadi imam ayat tugas sholat ulah lagi-lagi demi menjaga keadaan jamaah dan untuk memudahkannya. Batasan dalam hal ini ialah mencukupkan salat dengan hal-hal yang wajibnya saja dan sunat-sunatnya saja. Asal wajibnya kalkon, sunatnya kalkon. Mun tema panjang sadaya sunat, jangan anu pokok anu penting nanti nasihat kayak sunat. Atau hanya mencukupkan hal-hal yang penting tuh dan tidak mengejar semua hal-hal yang dianjurkan yang sunat. Di antara yang menerangkan hal ini ialah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah kejen. Ida sholat hukum di mana sholat salah sejarah yang kambing nasi imaman manusia paling opik maka kudu ngaringankeun maka kudu ngentengkeun kudu ngagancangkeun si ahad. Fa inna fihi saja dari itu signas asakomu aya jalan dari waktu ibu aya lemah geus aki-aki. Mun turun jeung naik turun teh aya perkos. Wangki baru jeung geus kolot aki-aki. Nah, jadi ayat mengering, ayat iman, ayat karena kolot. Wajah sholat di mana-mana sholat si jamaah si ahad di si tiga di nasihat atau sorangan sholatnya paliyutil masa pek sing panjang sakaya aja sakaya si ahad. Jadi bagi jamaah sholatnya dia mahal. Desa surat al-maidah desa surat awal yang kami dina sholat biasa mana ada kata-kata terus ayat ke dinanya nasional ini pengetahuan ya makmum kita kami dua ini ayat makmum maksur kedua ayat makmum maksur yang kedua film pengen ngerti asa ayat mananya ayat makmum maksur ayat makmum bermaksur ayat makmum maksur anu makmum geus diketahui ku imam jeung bujit-bujitna. Batasan ayatnya geus diketahui segala macamna. Karakteriana, karesepna atau paling tidak membiarkannya makmum terhadap apa yang kebijakan yang dilakukan oleh imam. Nah, namun makmum maksud imam terangkan karakter makmum mun dibawa sholat ilah sakit teh enjoy baik bahkan ditambahan sakit enjoy bahkan lamun jamaah ditaros teh mumpung ngamukan surat Al-Lumayyah mangga tos diketahui eta makmum juga tangkan karakter imam maka si imam nyata anu harus diketahui ku eta imam dan makmum jelas nah lamun ieu kumaha makmum teh teu imam hayang baca suratnya kulayu hayo. Namun terang kulayu kuhu. Sebab tiba heula kulayu kuhu imam teh. Dibere anu sajian teh ngadat amok tuturkeun lah ngan kudu dilatih. Kumaha dilatihna? Pantos adalah Pak pada nganggo surat panjang lampung saya di kulayu. Rumah kita setuju, panggapnya yang mengalami kayaknya kan punya, gitu ya.
latih tambahan saya. Kita terbiasa eta latih sih. Jelas? Dan upami makmum bae mansur manut kaunian karakterna hiji-hijina maka cenah sapotos sanes teu perkirakeun bae di makmum teh aya anu naon tadi teh anu geuring, aya lemah, aya tersebut. Jadi urang kedah bijak. Dan kumaha mungkin ayeuna bade maca surat An-Nisa eta surat teh dulu kan teh An-Nisa teh disabarakeun surat ayat teh di surah Al-Jalah disabarakeun jeung Al-Insyirah surat Al-Insyirah An-Nisa namun ayat disesuaikeun mah sama-sama saja lah. Terus gitu ngan peda ada anu teu kenal mah anu baca ayatna cuma suka salila da apa teh tadi penten di cepeng imam pamina panjenengan ayat surat-surat utarajan sesuai dengan sareng surat-surat anu pendek ayatnya. Terus sedikit makmum kata bae maksud ya. Makmum bae maksud mah urang jangan kudu talasuk wae. Komonglah kejadian kieu seperti waktu tahun 70-an atau 70-an. Aya ajengan anyar minat ku ajengan salat Jumat. Eta keur salat Jumat biasa teh maca tasbih ruku teh 3 kali yen musuh-musuh. Ari ieu imam ajengan beuteuh sanok keneh. Eta ruku maca tasbih anu 11 teu beda heula ka makmum. Eta makmum sambil Allah besar teh geuring Tapi cekak deui acan ge wae maca eta cenah gawe anjir. Kejadian eta sanes cenah ya. Tapi kealaman Bapak sendiri. Aduh, eta luar Jumat teh. Udah mulai geuleuh. Cukup saurang teh. Pancen teh anjir ieu lantui. Cukup saurang apa sih anjir. Pancen meje teh untung ai mereka. Gitu. Nah, jadi kurang-kurangnya akan tetapi perlu diingat bahwa tahfidz merupakan suatu perkara yang relatif. Tuh, relatif dan mutlak. Tidak ada batasannya menurut syariat atau adat. Bisa saja menurut sebagian orang pelaksanaan sholat terasa panjang, sedangkan menurut yang lain terasa pendek. Begitu juga sebaliknya. Nah, oleh karenanya hendaklah bagi imam dalam hal ini mencontoh yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bahwa penambahan ataupun pengurangan yang dilakukan beliau dalam salat kembali kepada salat semua itu hendaklah dikembalikan kepada sunnah bukan kepada keinginan imam atau keinginan makmum. 4. Ingat kewajiban umat untuk meluruskan dan merapatkan shaf ketika shaf dilihatnya telah lurus dan rapat. Barulah seorang imam membaca takbir. Terus ketika lempeng, rekep, mulai takbir. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengerjakannya. Dari Nu'aim bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, adalah Rasulullah SAW meluruskan shaf kami seakan-akan beliau meluruskan anak panah sampai beliau melihat bahwa kami telah memenuhi panggilan beliau. Kemudian satu hari beliau keluar untuk salat. Beliau berdiri dan ketika hendak bertakbir nampak seorang kelihatan dadanya maju dari shaf. Beliau berkata, "Latu sawuna sufufakum katanya. Allah yukhalifunallahu baina wujuhakum." Begitu. Katakan lempengkeun barisan anjeun. Adalah terkait lempeng Allah bakal ngarecolkeun hate-hate anjeun. Akibatna teh kitu. Aman. Terus. Terus itulah intinya lempengkeun barisan, lempengkeun jajaran. Biasana aya kene. Ahli imam teh berat mari ka imam mun siga dianggap naon, enggak sombong kok kedayaan, itu lah resikonya. Tayangan makmum kasih pengertian bahwa ketertiban imam, tata krama imam itu
balik ke atap sana kamu pemina hadir penduduknya balik ke dinari bapak ibu mungkin nama bahasana saya kasih jelas sopan aku berjajaran ayat dan soal apa ya kayak tapi penting apa tadi tapi yang kesana di masyarakat imam itu sudah berkekayaan imam itu sudah rusak rusak kudu aina dijelaskan dari imam sekolah sederhana tapi tetap di dalam etika sama nada daya anu saya makmum kurang didik ya tapi yang adil yang rek di kita adil terus kritik ngomongnya jadi jajaran imam itu nggambarkeun karena kayaan emang teh nggambarkeun karena kayaan hidup sama poe malah Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali saking kita ngarapkeun jajaran-jajaran saterusna upami teh jajaran teu naon teu ekek terus aya ruang di sana pamili bereskeun aya kalau 1 2 3 orang teh bereskeun tapi dibiarkeun maka ieu saya Allah akan memutuskan urusan kehidupan kita teu nyambung di daerah bakal nimbulkeun perpecahan bakal nimbulkeun perpecahan dina naon bakal nimbulkeun sesuatu anu matak binasa sanes di bawah jadi mulai celah membiarkan celah untuk setan dan Allah Azza wa Jalla pun akan memutuskan hubungan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda luruskan saf kalian dan luruskan pundak-pundak kalian jadi ada sing lurus pundak saya sing agak sedikit bersentuhan kemudian cingir oke ada kata kaki cingir biasa kurang sering ada gitu dan ada bisa kamu di kanan saking yang padilan naon salat yang rengek di tengah tuh ya licin gitu udah diudah jadi pundak ada cingirna satu sama lain oke ada lalu begitu itu bakal jadi celah masuk ke setan kedua Allah bakal memutuskan rahmat lalu menyambung dua berulang perpecahan hati banyak dan banyak perselisihan di antara jamaah langsung ya tilu bakal hilangnya pahala besar sama diterangkan di hadis Rasulullah SAW inna allaha malaikatahu yusholluna 'alal ladzina yasiluna suku Allah yang malaikatna Allah ngarahna malaikat maca istighfar kajama anu ngepungkeun jajaran kitu teh angkutan orang terima alasan ayat hadisnya di hadis layalianna min kunjul ahlam nah kemudian dina kartina barisan Rasulullah tubuhnya kudu nyanting di antara harajeun ka kami dina salat jajaran pertama anu geus baralek jajaran kahiji nu barek tos maka budak can naon can barek sumal ladina yalunahu geus budak sumal ladina yalunahu mun aya awewe pasukanna dinu barek terus ka budak di sana budak terus istri eta kena kitu wala tahtaliku ulah rek recol harajeun patah kalimat kudu recol di jalan salat maka hate anjeun di keluarga hate anjeun di masyarakat bakal recol wa iyakum wa haisatul aswaq sing sieun anjeun kana riungna suara seperti suara di pasar tegasna rek salat ulah gandeng mata barangkali sok digeuleureun deui Terepe, salat. Ulah ieu, nak katakola, geureukeun. Nah, itu
Jadi upami imam itu sanes gayaan, sanes sok ngatur, tapi ayat ketentuan sareng utama. Kayak apa? Genap keenam menjadikan surah sutroh artosna imam kadang-kadang membatas kusajadah lah. Baik sajadah kusajadah, dan sajadah dan cerdik itu kok di lapang kalau membatas antara musola. Nah, upami itu ayat itu angkat kai dibalik angkat kai sutroh. Ayat kurang di imaran kayak sajadahnya. Nah sehingga supaya ulang ke ayat wajib ngalangkung kami panjang sholat. Sebab sang Rasul lamun jalma nyamuan dosa dan ngaliwatan kan paeun sholat. Ukuran dan paeun sholat ke sajadah bae kata. Ya, ai begitu mah itu dengan background sholat mah. Maka lebih baik cicing 40 tahun ketimbang ngalibatkan paeun naon. Maka imam kadang bijaksana kadang berpapasan. Kayak naon kaitanna. Makmum giliran tahap giliran imam. Aya dicatatan. Fadilah 27 derajat jarak imam ka makmum ulah leuwih 3.000. Bisa meter setengah. Upami jamaah imam ka makmum 2 meter setengah, sak berjamaah mah masih dituntun ge. Dan fadilah 27 moal ini. Kadang-kadang makmum salibna ditukar belah katuhu, keras belah keca, buka kieu tengah. Nu saterusna mah katuhu pinuhan. Mun di belah katuhu aya keneh saurangnya kali-kali belah keca nu ieu bakal putus pala nilai kepala ku saudara. Tujuh, suami kadinya wantosan jamaah. Saya sok ngatur, saya sok ngatur. Perhatikan. Mereka kadang-kadangnya. Ketujuh, menasehati jamaah supaya tidak menjauhi imam dalam ruku sujud. Seorang imam dijadikan untuk diikuti. Itu saja. Itu nasihat-nasihat. Dan terkedah tiap sholat. Biar jenuh maksudnya. Nyari imam makmum maksud mah teu naon dari doa minimal katingali geus parahoeun deui, terakhir deui, peputan deui gitu. Tidak siap apa. Salagi zaman eta aya meuteun sareng disiplinkeun teu ada sasaurang. Nah lamun ieu apa deui? Saurkeun deui. Sapertos ieu ini karena dina Jumat lami-lami ade musabihatna sareng-sareng kan kitu nya. Seterusnya nomor 8, nomor 7. Harusnya nomor 8. Nomor 8 dianjurkan bagi imam ketika dia ruku agar memanjangkan sedikit rukunya. Namun diulina di pengkarna ayat masuk ayat ilu berjamaah masih ada kesempatan supaya tiasa ngiring ruku jeung imam. Mun ngiring ruku sareng imam bakal itu sarok man adrokar rokata pakot adrokar rokata pakot adrokar sholat. Saya anu manggihan ruku imamna ke ruku maka tuluy ruku maka pada rakaat sholat adalah ismanggihan karena sarokat naon salat itu rakaat lamun diri dina ruku tadi dina imam dianjurkeun manjangkeun dina ruku bagi jamaah aya tinggal sujud pada diri naon jamaah dari leha-leha teu meh ruku jeung coba henteu lamun meh ruku jeung coba mah ieu dulu imam ieu naon dengan catatan makmum anu nuju henteu keberatan. Ngalamun makmum anu nuju keberatan kepada imam manjangkeun ruku mah biasa we sebab menghargai makmum anu nuju itu adalah lebih utama. Itu pengen kalau tata cara imam sareng sapuratina dijelaskeun insyaallah nanti untuk tanya rasa keawasan Fatihah ke kasana harus saya itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung baik ya.